Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa aqaribihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innana na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak Ibu arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan beragam nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga di antara salah satu yang menjadi asbab kita bisa bermajlis pada hari ini dalam rangka thalabul ilmi, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa taat pada risalah yang dibawanya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada hari ini masih berkaitan dengan bab zuhud. Kita meneruskan kajian kita yang sempat terhenti kemarin, yaitu la yastahiqu al-'abdu isma zuhdi hatta yazhada fiha. Seseorang tidak bisa dikatakan dia itu berzuhud sehingga dapat berzuhud dalam beberapa hal, ya. Di sini ada 6, ya, di sini dibatasi ada 5 hal. Tapi pada umumnya kullu madunallah, hal-hal yang berkaitan dengan bukan selain Allah dalam perkara-perkara dunia, secara umumnya untuk kita diperintahkan bisa berzuhud daripadanya. Yang pertama yaitu al-mal, harta. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa harta yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, maka sesungguhnya seseorang itu sudah berbuat zuhud. Orang yang memiliki harta kemudian dia berinfak dan bersedekah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan keimanan kepada Allah, artinya melaksanakan rukun Islam itu secara garis besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguhnya orang semacam ini sudah zuhud karena sudah faham fungsi harta itu harus dikemanakan, ya, selain dimiliki
ada orang lain yang juga berhak untuk merasakannya. Waswar, penampilan sudah, ini juga termasuk sudah kita jelaskan kemarin. Kayaknya terhentinya sampai di sini kemarin ya. Penampilan. Jadi penampilan orang yang zuhud itu kita katakan kemarin tidak harus miskin dulu, harus zuhud. Sebagaimana Hasan Al-Basri bahwa memiliki harta yang berlimpah tapi tidak terpengaruh dengan harta yang dimilikinya. Pakaian, orang yang zuhud dia memiliki harta yang banyak ya tidak harus compang-camping pakaiannya. Ya sesuai dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Jika dia memiliki jabatan yang tinggi, penampilannya ya tidak harus seperti pengemis juga. Nah, jadi pemahaman dahulu ya yang salah bahwa zuhud itu harus meninggalkan semuanya. Harta ditinggalkan, kemudian pakaiannya ya seminimalis mungkin dalam pandangan maksudnya ya, bukan bentuk. Ya, jadi bukan zatnya, tapi bukan sifatnya tapi zatnya. Maka zuhud semuanya dilibatkan kepada Allah. Kemudian riyasah, kepemimpinan. Pemimpin yang zuhud itu bagaimana? Ya. Garis besarnya saja pemimpin yang zuhud itu yang adil ya, sudah. Karena dalam hadis juga dikatakan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, diantaranya adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil terhadap bawahannya, rakyatnya, anggotanya. Bagaimana? Yaitu merasakan keamanan, kenyamanan, ketentraman ketika berinteraksi, bergaul, kemudian bekerja sama, bersahabat dengannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting kita wujudkan dalam kehidupan, yaitu bersesama manusia. Terutama dalam hal ini yaitu kepemimpinan. Kemudian An-nas, manusia. Sedikit kita menjelaskan bahwa orang yang soleh itu yang memiliki 2 tipe Pak ya. 2 tipe. Tipe apa? Ini insyaallah di pertemuan terakhir akan kita jelaskan lebih detail lagi. 2 tipe kesolehan. 2 tipe kesolehan yaitu kesolehan spiritual dan kesolehan sosial. Apa itu kesolehan spiritual dan kesolehan sosial? Banyak kita soleh secara spiritual, tahajudnya rajin Pak ya, duhanya, tapi secara sosial kita tidak memiliki kesolehan. Secara garis besarnya saja kesolehan spiritual itu lebih menitik beratkan kepada ibadah yang bersifat ritual seperti sholat, puasa yang sedang kita lakukan sekarang, kemudian haji. Ya, dikatakan ibadah spiritual karena lebih mementingkan diri sendiri, kemudian mementingkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang bersamaan tidak memiliki kepekaan sosial karena kurang menerapkan nilai-nilai Islami ya, yang berdampak kepada kepentingan manusia banyak. Maka ini yang ibadah spiritual. Banyak orang yang soleh secara spiritual tapi tidak memiliki kesolehan secara sosial. Kesolehan sosial itu apa? Kesolehan sosial di mana di dalam Islam itu ditunjukkan pada pribadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, mampu bersikap sosial kepada sama manusia, saling tolong menolong, kemudian
menghargai pendapat orang lain, sayang menyayangi. Ini zuhud kepada sama manusia. Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini tingginya kepekaan sosial, dan ini memang diharapkan dalam agama kita, khususnya puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena memang pada hakikatnya puasa itu adalah ya takwa. Orang yang takwa itu bagaimana? Ya sudah kita sebutkan tadi di awal, yang memiliki dua kesolehan, baik itu spiritual ataupun sosial. Kita tidak hanya mementingkan ibadah yang sifatnya ritual, tapi harus dari ibadah ritual itu menumbuhkan kesolehan sosial. Maka perlu dipertanyakan jika ada orang yang masih sholat tapi lidahnya masih menyakiti orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu lidah lisan. Sikap itu juga mewakili lidah, ya. Sikap juga mewakili lidah. Karena tidak tertutur dengan lisan, sikap mewakili. Termasuk juga mewakili hati, perilaku. Terucap dengan lisan. Kepada sama manusia. Maka di bulan suci Ramadan ini Masya Allah, fenomena yang luar biasa Pak. Kita membayangkan, coba panjenengan kalau ke Kediri jam-jam sekarang ini, itu banyak sekali orang yang membagikan takjil. Tapi yang sangat mirisnya, notabene Bapak Ibu, yang membagikan takjil itu khususnya di kota-kota, itu toko-toko pemiliknya adalah non-muslim. Mana orang muslim? Ya, mana ngaruh dari puasa yang dilakukannya? Coba jam-jam segini itu banyak sekali yang membagikan takjil di toko-toko besar, pemiliknya bukan muslim. Luar biasa. Berpengaruh kepada orang di luar Islam. Hanya melihat orang yang berpuasa, maka seakan-akan mereka mencium bau surga, ya, pada bulan suci Ramadan. Seperti para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bulan suci Ramadan ini, puasa ini bagaimana membentuk kita menjadi pribadi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi atau kesolehan sosial. Kemudian ar-riyasa an-nas wan nafsu, jiwa kita, ya. Rasulullah mengajarkan Allahumma innana na'udzubika min nafsin la tashba', berlindung dari jiwa yang tidak pernah kenyang, yang tidak pernah puas. Puasa ini mengekang, menahan diri kita dari hal-hal yang sifatnya bisa menjadikan kita terjerumus kepada hal-hal yang bersifat syahwat, yaitu keduniawian, ataupun yang bersifat syubhat, di antaranya fitnah agama. Berlindung kepada hati kita, berlindung kepada sesuatu yang menjadikan kita rakus. Ketika kita berpuasa, semuanya masuk, ya. Kolaknya masuk. Mana sejak pagi kita menahan lapar dan dahaga, pas ketika berbuka semuanya masuk. Kolaknya masuk, ya Pak ya, kopinya masuk, es oyennya masuk semua. Sotonya juga masuk, Pak ya. Nah, jadi apalagi jika kita menghitung dari sejak awal kita puasa. Ya, jadi bagaimana agar kita itu bisa mengekang, ya. Jadi waktu berpuasa ya secukupnya saja. Untuk sekedar mengembalikan kekuatan kita, bisa mengerjakan nantinya sholat tarawih setelah berbuka. Jangan waktunya tarawih karena makannya terlalu banyak, setelah 15 menit rasa kantuk yang datang, maka sudah malas akhirnya untuk mengerjakan
ibadah yang lain. Wa kullu ma dunallah, dan segala sesuatu yang bersifat dunia, ya, tidak berkaitan dengan akhirat, maka itu semua harus disifati dengan zuhud. Simple zuhud, ya, tidak terlalu ribet dalam memahami. Hal-hal yang sifatnya dunia kita melibatkan Allah di dalamnya, maka itu akan bersifat zuhud. Zuhud yang sudah kita utarakan kemarin, yaitu tidak terpengaruh dengan apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki orang lain, kecuali dalam hal-hal kebaikan. Dia itu kok bisa sholat malam, ya tidak apa-apa kita iri, ya. Dia itu kok murojaahnya sehari bisa sekian juz, kok aku cuma sekian lembar. Dalam hal-hal kebaikan bahkan sangat diperintahkan, yaitu fastabiqul khairat, untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, walaysa al-murad rafdu minal mulk, dan bukan maksud daripada zuhud itu kita tuh tidak boleh memiliki, tidak boleh punya harta, ya, tidak boleh punya tempat tinggal yang nyaman, tidak boleh memiliki kendaraan yang nyaman, fasilitas, kemudian pakaian dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat dunia tapi mendukung rutinitas dakwah kita, ibadah kita kepada Allah, tidak jadi masalah. Apalagi Allah memang sudah mencukupi, karena dalam Islam, ya, fa bi ni'mati rabbika fahaddis, ya Pak, ya. Nikmat yang Allah berikan itu tunjukkan kepada orang lain. Allah kasih kita uang miliaran dan kita numpak sepeda ontel, ya Pak. Seakan-akan Allah itu mentelantarkan kita. Bisa beli pesawat. Ini loh nikmat yang Allah berikan. Nah, pesawat itu digunakan untuk apa? Untuk bencana alam. Begitu juga mobil yang kita punya. Gitu caranya. Tidak masalah. Orang yang memiliki harta banyak beli apapun dengan uang sendiri gak masalah, asalkan tidak lupa apa? Sodakoh dan zakatnya. Karena secara garis besarnya itu. Faqad kana Sulaiman wa Dawud min azhadi ahli zuhud, ya, orang paling zuhud. Nabi Sulaiman, istrinya berapa Pak Nabi Sulaiman? Siapa yang tahu? 100 ya? Berapa? Ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah benar ya. 100. Ya, Bapak sudah ada berapa Pak? Satu saja. Ya Pak ya. Punya kemauan tapi tidak ada keberanian Pak ya. Nabi Sulaiman, ya, zuhud, istrinya banyak, ya. Kemudian walahuma, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, walahuma minal mal wan nisa, hartanya banyak dan istrinya banyak, tapi seorang nabi. Wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, min azhadil bashar alal itlaq. Nabi Muhammad orang paling zuhud, orang yang paling zuhud. Walahu tis'un niswah, ada 9 istri pada waktu itu, ya, belum syariat untuk 4 itu belum Pak ya. Tapi ini kita hanya melihat 4 juga itu jarang-jarang sekarang Pak ya. Jarang-jarang sekarang 4. Ya, maka saya katakan itu tadi. Banyak istri, tapi Rasulullah pernah sholat. Ketika sholat, beliau teringat ada emas dirham yang ada di lemarinya. Selesai sholat, beliau langsung ambil, langsung ditasarrufkan kepada sahabat. Itu menunjukkan kezuhudan. Ya, jadi tidak pernah ada rasa tenang
Ya, seperti yang kita katakan Rasulullah itu kaya, tidak kaya Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah minta pada Allah gunung itu jadikan emas, bisa saja terjadi. Tapi Rasulullah tidak berkeinginan. Artinya dari situ Rasulullah sudah kaya. Harta rampasan perang itu paling banyak diberikan kepada keluarga Rasulullah. Tapi keluarga Rasulullah tidak menerima zakat. Ya. Begitu pun juga kendaraannya, itu kendaraan paling mahal saat ini, dan setiap istri-istri beliau itu diberikan rumah, diberikan kendaraan masing-masing. Dan diukur kendaraan sekarang adalah mobil atau kendaraan yang paling mewah saat ini. Kaya. Tapi dengan apa yang dimilikinya itu dipergunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, hartanya semuanya dilimpahkan untuk berjuang di jalan Allah. Wa kana Ali ibn Abi Thalib wa Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, ya, banyak kisah-kisah beliau yang berkaitan dengan kezuhudan beliau, di mana harta-hartanya itu diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman ibn Auf wa Zubair wa Utsman, ya, ma'a makana lahum minal amwal. Mereka semuanya orang-orang yang zuhud, yang memiliki harta yang banyak. Diperjuangkan harta mereka di jalan Allah. Wa kana al-Hasan, ada ini Ustaz Hasan. Wa kana al-Hasan ibn Ali ma'a annahu kana aksarul ummah mahabbah lin nisa, mencintai banyak wanita, artinya memiliki istri yang lebih dari satu. Wa nikahan lahunna wa aghnahum, menikahi mereka kemudian memiliki harta yang berlimpah, tapi tidak mempengaruhi kehidupan, ya, dalam beragama. Harta yang dimiliki dipergunakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah ibn al-Mubarak min al-a'immati az-zuhad ma'a malin katsir, wa kadzalika Lais ibn Sa'ad min a'immati az-zuhad wa kana lahu ra'sun mal, ya, memiliki permodalan yang besar, ya, memiliki saham yang besar. Para tabi'in ini ya, jadi mereka tetap tidak terpengaruh. Jadi harta itu apa yang ada di tangan dan bukan apa yang ada di hati. Harta itu tidak boleh nyantol sampai ke hati, kecuali cinta, ya. Cinta itu harus nyantol sampai ke hati. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jangan salah paham dulu, ya. Ini yang muda-muda ini udah senyum-senyum, ya, kalau udah bicara masalah cinta. Masya Allah. Jadi harus sampai ke hati. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min ahsan maqila fi zuhud kalam hasan, ya. Dan di antara kalam atau ucapan atau ibarat atau ungkapan yang terbaik, hal-hal yang berkaitan dengan zuhud, ya. Kalau kemarin ulama salafus saleh, ya, ulama-ulama di antaranya itu siapa? Salafus saleh, ya, Imam Ahmad, ya. Kemudian di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah, ya, yang dirangkum Imam Syafi'i di sini. Kemudian para sahabat, ya, di antara kalam-kalam yang berpengaruh dalam masalah zuhud di antaranya Hasan, ya, Ustaz Hasan. Laisa zuhud fid dunya bitahrimil halal. Zuhud di dunia itu bukan mengharamkan semua yang halal. Semua yang halal diharamkan. Tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh punya HP, ya, tak boleh nonton TV, ya. Pokoknya semua yang bisa melalaikan dari mengingat Allah itu dilarikan, dijauhkan dari, bertentangan dengan zuhud.
Ya, boleh enggak main HP? Boleh ya, asalkan ketika dengar azan langsung wudu. Ya, kemudian sholat. Kemudian HP juga difungsikan untuk perkara-perkara yang halal. Tidak masalah. Karena memang tuntutan teknologi. Kalau kita tidak mengenal HP, maka kita tidak mengenal berita-berita yang terjadi saat ini. Ya, kalian kenalnya hanya gimana keadaan tetanggamu saja ya. Tapi tetangga negara kita tidak kenal, apa yang terjadi di benua luar sana kita tidak memahami. Maka pentingnya kita mengikuti teknologi yang sekarang. Maka dalam zuhud itu laisa bitahrimil halal, semua yang halal. Halal itu jelas, haram dan jelas. Ya, kemudian mubah itu ya tergantung bagaimana kita mensikapinya. Wala idu'atal mal, bukan juga menyia-nyiakan harta. Zuhud itu bukan menyia-nyiakan harta. Harta yang punya ya disia-siakan ke tempat yang tidak bermanfaat. Harta dimanfaatkan kepada sesuatu yang bermanfaat, tidak menyia-nyiakannya, dibelanjakan di jalan Allah. Benar ketika kita mentasarrufkan harta yang kita miliki sehingga kita memiliki nilai ganda, mendapatkan nilai ganda dari tasarruf harta yang kita miliki. Secara umum asnaf yang kita mentasarrufkan zakat kita itu kan sifatnya umum-umum saja, artinya fakir miskin ya. Tapi yang paling diutamakan adalah fakir miskin yang soleh. Karena kenapa? Jika kita ingin mendapatkan manfaat ganda, di antaranya orang yang fakir kemudian dia soleh, harta yang kita berikan itu dimanfaatkan di jalan Allah, membaca Al-Quran dan sholat, kita mendapatkan apa amal soleh yang mereka lakukan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walakin antakuna bima fi yadillahi awsak minka bima fi yadika. Akan tetapi jadikanlah harta yang di tangan Allah itu lebih meyakini ya daripada harta yang ada di tanganmu. Artinya apa? Harta yang berada di tangan kita itu kita akan meninggalkannya. Tidak menjadi harta kita di akhirat. Ya sudah, tinggal begitu saja sebagaimana hadis Rasulullah, orang meninggal itu diantar hartanya yang di dunia, yang di tangannya, yang bukan di tangan Allah. Kemudian setelah dikuburkan, harta itu kembali meninggalkannya. Nah, itu nanti kembali kepada pewarisnya. Bisa tidak mengolah harta tersebut menjadi harta yang bermanfaat baik bagi yang si meninggal tadi dan bagi keluarga yang ditinggal. Jadi harta yang di tangan Allah itu lebih diyakini. Artinya harta yang dibelanjakan, diinfakkan, dipergunakan untuk kebaikan. Wa antakuna fi saubil al-musibah idza asabta biha arghab minka fiha law lam tusib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mau terkena musibah di sini? Siapa yang suka terkena musibah? Ibu-ibu, adakah ibu-ibu di belakang sana? Ada. Oh sudah ya. Jadi ini ya sambil saja ya. Ini kesimpulan sedikit ya. Insyaallah kita sambung. Jadi orang yang zuhud itu lebih suka dikenai oleh musibah. Ini kemarau ya. Jadi orang yang zuhud itu lebih disukai terkena musibah. Jadi kalau tidak kena musibah itu akan merasa heran, akan merasa bersalah. Karena firman Allah tidak dikatakan seorang itu beriman jika tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan yang akan datang, pertemuan terakhir insyaallah, kemudian mengkaji juga secara detail kesolehan sosial dan kesolehan spiritual. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbuka dengan apa yang sudah
disediakan zahabat zama'u wa talatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukran lakum astaghfirukum nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.